How manusia-manusia berbeda juga kemarin sama Padidus dan woi. Gue lagi lihat beritanya. Dia bohong lagi nonton SSIS 127. Kenalin dong nama lu siapa? Ya nama gue Rama. Ya nama gue Rama. Lu pakai apa? Apple Vision Bro ya. Oke, kita ketemu di bagian 14. Hari ini kita akan ngobrolin soal Nintendo Switch 2, ada Elden Ring, dan ada juga soal film Borderlands yang kayaknya agak ketuaan ya. Ayo, let's go. Oke, Rama sudah kembali ke bumi. Berita pertama, kita keluarin lagi soal Nintendo Switch 2. Waduh. Ini ngobrolinnya udah kayak lu ketemu sama temen lu yang kayak, gue punya pacar di sekolah lain tapi nggak pernah liatin pacarnya gitu. Ini ada Nintendo Switch 2, jadi kembali lagi soal obrolan soal Switch 2 yang tidak pernah dikonfirmasi sama Nintendo, tapi rumornya keluar terus gitu. So rumor ya jadinya ya. Iya, spekulasi dan rumor. Tapi ini datang dari sumber yang bisa dipercaya, yang kredibel berarti ya. Iya, jadi ada VGC sama Eurogamer lagi. Jadi mereka situs Europe yang lumayan kredibel lah gitu. Nah, katanya sebenarnya Nintendo tuh mau keluarin si Switch 2 di 2024 nih. Di akhir tahun katanya. Oke. Tapi ternyata ditendang ke awal 2025. Di 2025. Ya, bukan karena masalah hardware. Oke. Tapi karena mereka pengen line up game rilisnya tuh solid gitu. Jadi pas hari pertama rilis itu langsung ada banyak game yang bakal bisa dimainin di Switch 2, bukan masalah hardware ya gitu. Nah, jangan sampai kejadian Wii U lagi. Iya, jadi jangan sampai kayak Wii U yang 2 sampai 3 tahun ke depan baru ada game gitu. Nah, tapi dia enggak ngobrolin soal enggak cuma soal game first party doang, tapi juga game-game third party lainnya gitu. Bahkan kabarnya juga kemarin kan ada konfirmasi si Microsoft ada keluarin Hi-Fi Rush buat PS5 kan. Tapi ternyata Switch enggak muncul padahal ada kostum Switch gitu. Nah, katanya rumornya ya memang Switch yang sekarang nggak kuat gitu, jadi tunggunya ke Switch 2 entar gitu. Nah, kita nggak tahu rilisnya kapan tepat tanggalnya, tapi katanya awal tahun 2025 tuh tetap rasional karena dia masih coverage tahun fiskal yang sama gitu. Jadi sebelum Maret akan keluar atau sebelum April, jadi si Nintendo masih bisa tulis laporan finansialnya tuh imba gitu di tahun fiskal yang sekarang gitu. Devkitnya juga katanya udah dibagiin nih. Iya, devkitnya katanya udah sampai di beberapa developer, dan katanya informasi ini memang datang dari si developernya sendiri gitu, yang udah punya devkit dan bilang kalau ternyata katanya line up-nya masih nggak cukup kuat, mereka akan tunda sampai 2025 antar gitu. Ya, semoga aja sih pas keluar ya game-gamenya yang emang udah wah gitu loh. Terus bisa confirm GTA 6 deh, will be awesome. Kalau bisa main GTA. Seneng banget. Akan sangat bahagia kalau bisa GTA bisa main GTA 6 di 2025 or something gitu. Akan sangat. Tapi kita lihat kira-kira bakal kayak gimana, tapi yang pastinya sih atau mungkin juga ada kan Genshin Impact tiba-tiba. Genshin Impact kayaknya mungkin deh. Genshin Genless apalagi tahun ini. Honkai berarti 3 game Hoyoverse. Ada di ini. Gimana tuh? Mati lu gacanya. Udah miskin beli Switch 2, miskin gacha lagi ya, mampus. Bye-bye. Jadi ya Switch 2 awal 2025. Nah, balik lagi ngomongin Palworld. Nggak mati ini ya memang. Katanya playernya turun. Iya, playernya turun, tapi yang beli itu sudah yang punya ya berarti. Yang download itu sudah 25 juta players. Berarti memang yang yang main di Steam itu coba lihat, di Steam itu ada 15 juta, sedangkan dari Xbox itu ada 10 juta. Itu banyak. Iya, banyak banget. Banyak banget. Dan itu sejak sebulan lalu. Ya, again harus diingat ini masih early access loh. Ya, berarti gamenya belum sempurna banget, masih dalam tahap awal. Apapun yang player ini ngomong, kurang gini kurang gitu, ya kita masih early access gitu. Dan ya emang fun sih, harus gue akuin fun. Dan ya dengan harga 200.000, 150, ya sekitar segitu, cukup murah gitu. Jadinya ya ekspektasi untuk masuk ke full gamenya jadi lebih tinggi nih kayak kalau kata gue sih. Sebenarnya sih yang paling kerennya karena developernya kemarin kan sempat ngobrol kan, jadi ada narasi di internet gitu. Ini game tuh udah makin gak populer soalnya pemain aktifnya makin turun gitu. Terus si Pocket Pair-nya si developernya bilang ya itu normal gitu. Memang seharusnya lu ngejump dari satu game baru ke game baru lainnya, tapi ntar kalau misalnya kita update ya lu balik lagi ke Palworld gitu. Jadi ya dia bilang pemain aktif itu tidak indikator kalau mereka jadi nggak populer gitu. Tapi memang kebiasaan gamer yang lompat dari game baru ke game baru lainnya, dan memang
normal menurut dia Ya, gitu. Dia normal nggak usah apa? takutin. Iya, mengingat ini game lepas ya. Iya. Bukan game apa namanya? Game yang always on atau Live yang service. live service gitu. Kayak MMO atau kayak game gacha yang kayaknya wah harus nahan di sini terus. Ya wajar kalau agak turun gitu loh. Dan ya mereka akan nunggu patch barunya, nunggu full release-nya, seperti apa lagi, ada apa lagi. Tapi 25 juta satu bulan itu gila lah. Benar-benar angka yang luar biasa. Nggak gitu. rasional banget. Ini hebat banget sih Pak Walt. Dan masih jadi ribut antara dia dan Pokemon. Tapi defense ya. Defense ya di para fandomnya, bukan di Pokemon company ya. Beda. Yang gue bingung cuma gitu doang. Jadi kalau ada komentar Powell di sosial media lo akan lihat di bawah Pokemon nggak bisa lakuin ini, bawa terus ntar lawan lagi gitu. Ya tetap seru lah. Tetap seru. Ya again fandom. Bocah kipas. Nah lanjut lagi dari angka ke angka. Epic Game Store raih 40 juta gamer PC baru di 2023. Dia ngomong di PC ya, bukan di PS berarti. Bukan kan di ya. PC doang. Dan gede ya. Untuk gua nggak tahu apakah ini player gratisan, game gratisan. Tapi katanya emang angka penjualannya naik ya. Iya, angka penjualannya naik. Walaupun ada 13% untuk aksi beli-beli game third party itu juga turun. Tapi ya lumayan lah ya. Good job Epic Games. Walaupun gua ya online untuk ngambil game gratisan doang. Tapi ya oke lah. Harapan gue sih pengennya lebih ada, kalau misalnya dia bisa ngasih yang eksklusif yang benar-benar bagus. Fortnite tidak cukup bagus. Gue nggak main Fortnite. Lu maunya apa, game kayak apa gitu? Iya, kayak kemarin tuh apa ya yang cuma di Alan Wake, bukan Alan Wake ya, apa sih? Alan Wake 2 dong. Alan Wake 2 palingan gitu. Itu juga gue nunggu diskon. Gamer miskin gue aja sudah lah. Tapi sekarang kata si Epic Games sendiri, kata Epic Games Store tuh udah punya 270 juta pengguna gamer PC. Terus juga kemarin pas tahun 2023 tuh ada pengeluaran sekitar 950 juta dolar buat beli game di platform tersebut gitu. Emang terpartinya memang turun sih, sayangnya itu aja sih. Iya, tapi ya oke lah buat ya gue saingan Steam. Masih dalam jauh, proses bakar duit lah. Masih bakar duit, tapi oke. Harapan gue sih cuman diperbaiki aja, jangan sering mental dong akun gue. Lu sering mental gitu? Sering mental akun. Jadi kan gini ya. Ya mengingat gue game-game gue masih banyakan di Steam instead of di Epic. Kayak Epic tuh cuman buat ngambil game gratisan doang. Kadang-kadang Steam itu terbengkalai. Jadi kan karena mainnya di Steam atau bahkan kebelamaan main di Xbox atau main di Genshin. Nah, ketika buka Epic mental. Oh, maksudnya login lagi. Harus login lagi gitu. Kadang-kadang loginnya juga kayak mental lagi, susah masuk padahal passwordnya udah benar, ganti passwordnya belum benar. Tolong dibener itunya. Mungkin sekarang sudah jauh lebih baik. Banyak yang ngomong juga katanya udah itu masalah itu sudah lebih turun lah, lebih minim, tapi ya semoga lebih baik lagi ke depannya. Tapi banyak yang nggak tahu kalau dia support banyak bayaran di Indonesia tuh gampang juga, jauh lebih gampang daripada Steam gitu. Jauh lebih banyak lebih gampang daripada Steam gitu. Ya semoga akan jauh lebih baik lagi. Kita butuh persaing Steam biar nggak dominasi sih sebenarnya. Jadi biar Gaben nggak tiap summer festival meme dia gitu, meme dia berenang gitu, kumpulan uang keluar terus. Tidak usah ngapa-ngapain, itu duduk doang, tajir gila. Nah, pas Nintendo Direct ini ya? Enggak, beda. Oh, beda, tapi hari yang sama ya? Di hari yang sama, enggak, beda satu hari sih. Oh, beda satu hari. Iya. Oke. Jadi setelah sempat jadi misteri untuk waktu yang lama, di mana dan teriak juga fansnya mana nih gitu. Cuma nge-share satu gambar yang Fight TV dia bikin video 30 menit hanya dari satu gambar doang. Finally Elden Ring announce Shadow of the Earth 3 dengan secara detail. Jadi ada trailer perdananya gitu. Nah, untuk yang ini kita nggak tahu seberapa jam ekstra bakal dia tawarin. Tapi dia akan ngebawa lu ke dunia yang baru namanya The Land of Shadow. Jadi kalau yang original namanya The Lands Between, yang ini The Land of Shadow gitu. Berarti beda lokasi lagi. Nah, kata si Miyazaki dia luasnya itu akan setara sama Limgrave. Jadi Limgrave itu area di base gamenya gitu, lumayan gede itu.
Terus nggak cuma lebih gede, tapi lebih padat juga. Jadi ada dungeon sama lokasi-lokasi bosnya tuh akan diperpadat. Jadi lu nggak harus jalan jauh baru ketemu sesuatu, itu yang pasti. Dan ada eksperimen-eksperimen tertentu di mana dia bilang dia akan ngelebur situasi di mana dungeon sama open area tuh akan rada-rada mirip gitu. Ini DLC rasa game baru ya? Iya, 600.000 harganya 600.000. DLC dan ada collector editionnya. Jarang banget gue ketemu DLC yang ada collector editionnya gitu. Nah, kita masih belum tahu ceritanya kayak gimana. Tapi yang pasti kalau lu ikutin Elden Ring ini akan melibatkan satu Miquella namanya dan Marika. Terus ada juga satu boss lagi yang bentuknya absurd itu yang ada ularnya. Itu namanya Mesmer the Impaler. Iya katanya dia gak bisa mati ya. Iya, kita nggak tahu fungsinya kayak apa, tapi kata Miyazaki dia sebenarnya fungsinya apa ya di lore ya. Jadi dia kayak setara sama anaknya Marika sebenarnya, tapi dia tidak pernah masuk dalam kategori anaknya Marika karena sesuatu hal gitu. Yang akan lu temuin di Land of Shadow ini gitu. Terus Miyazaki juga bilang kalau nantinya akan ada bos yang sesusah Malenia di Land of Shadow. Kalau misalnya lu gak pernah Malenia, lu tahu susahnya setengah mati. Let me solo her. Let me solo her udah pada siap gitu. Siap-siap nih Let me solo her. Ya, ini DLC bakal keluar tanggal 21 Juni 2024 ntar buat semua platform rilis. Dan ya kalau ada duit 600.000 worth it sih kalau misalnya segitunya. Ya, kayak game baru gitu loh, kayak lagi gitu. Collector Edition juga keren sih, dan itu $250 Collector Editionnya tanpa game dasarnya. Oh berarti ada isinya apa aja tuh? Ada figur segala macam, ada si Mesmer the Impalernya tuh ada figurnya gitu, cakep banget gila. Tapi ya kita tahu kalau misalnya terakhir ini mungkin kerjasama terakhir antara From Software sama Bandai Namco juga sih, mungkin karena dia pengen di push jualannya gitu. Karena kabarnya sih si From Software sekarang udah pegang hak atas Elden Ring. Jadi Bandai Namco lagi. Udah nggak Bandai Namco lagi. Jadi ada kemungkinan Elden Ring 2 tidak bareng Bandai Namco lagi kalau ada gamenya. Dan si pemiliknya si From Software, si Kadokawa memang pengen nge-push si From Software sebagai developer dan publisher di saat yang sama gitu. Iya, kalau dipikir-pikir iya. Dia nggak pernah jadi publisher ya? Nggak pernah. Dia selalu kerjasama Sekiro sama Activision, terus juga banyak Bandai Namco. Ada juga Bandai Namco gitu. Buset. Oh iya, si Blood Rain aja PlayStation ya? Bloodborne Bloodborne sama Sony. Sama Sony. Tapi Sony juga ada saham di Kadokawa juga. Jadi basically From Software itu partnya Sony juga, karena Sony sama Tencent itu ada saham di Kadokawa gitu. Ada bau-bau eksklusif keluar dulu mungkin di Bloodborne remake please, atau Bloodborne PC please. Ayolah Sony, come on. Tapi ya Bloodborne PC. Kalau misalnya itu bisa jadi entry point gue ke From Software, lo main Code Vein dulu dah. Lo jangan masuk via Bloodborne, main Code Vein aja dulu. Jadi ya Juni buat Shadow of the Earth 3. Elden Ring. Ini game gue belum main. Tapi karena gue duduk sebelah dia, terus dia ngomong kan dia pakai voice chat ya. Kayaknya pas kalau lagi gue ngedit ngeliat dia main tuh kayak seru banget nih. Emang seru mampus. Dan ini beritanya lagi di mana-mana juga, bebarengan sama Palworld, bebarengan sama Little Company. Iya. Nah, ini salah satu game yang tidak mengklaim dirinya triple atau bahkan triple A, tapi laku banget. Iya, benar banget. Kita lagi ngobrolin soal game multiplayer terbarunya si Arrowhead, Helldivers 2 gitu. Jadi ya memang sekarang lagi rame banget dan masih ada masalah server, tapi harusnya udah kelar. Jadi kemarin pas ini berita kita bacain, harusnya servernya kapasitasnya udah naik dari 450.000 ke 700.000 player. Oh, naik lagi. Ya, jadi kata si Arrowhead bosnya bilang harusnya udah lu bisa login, paling enggak layar hitam doang gitu. Nah, si Helldivers 2 memang jadi fenomena sementara mungkin sekitar 2 minggu terakhir dan memang seru mampus. Nah, dari yang lagi ngejar trofi, gua lagi ngejar platinum dengan teman-teman gua. Tapi ya gue berharap ya memang berlangsung panjang dengan live service-nya gitu. Tapi ya saat ini memang si Helldivers 2 ternyata tidak hanya mempengaruhi gamers doang, tapi juga para penonton film juga gitu. Jadi karena konsepnya mirip. Ya, konsepnya mirip. Ya, tahu lah. Kita umurnya udah tahu gitu. Umur udah lebih dari 20 tahun tuh Starship Troopers tuh. Iya, Starship Troopers. Dan yang terakhir aja udah lebih kayaknya. Iya, jadi ya karena memang konsepnya mirip, ternyata popularitas Helldivers 2 juga mendorong banyak orang yang nonton lagi Starship Troopers. Bukan gak mungkin bahkan di masa depan collab sama Starship Troopers. Dia will be awesome. Itu akan keren sekali gitu. Tapi ya sekarang saat ini katanya dari rating
film online katanya naik dari posisi kayak ratusan sekarang jadi 25 besar film paling populer yang dicari. Efek Helldivers. Ya, terus di Wikipedia juga dia naik, banyak yang cari Starship Troopers. Wah. Di IMDb juga banyak yang cari soal Tapi Starship filmnya Troopers. emang mirip sih. Kalau gue juga kebayang kalau misalnya Starship Troopers bikin game, ya jadi gini. Atau jadi kayak Earth Defense apa? Defense Force gitu. Gue nyewa VCD Starship Troopers boleh adegan mandinya doang sih. Iya. Hah? Apa ini film perang serang? Enggak dong. Itu cuma replay pas dia mandi doang gitu. Oh enggak ya? Nggak salah. Gini, gue alasan gue dulu beli Parasite Eve 2 itu juga sama sebenarnya. Tapi memang Starship Troopers memang keren mampus sih. Tapi kalau misalnya lu belum pernah nonton, silakan nonton Starship Troopers. Seru. Ya, seru banget. Ya, paling enggak tapi enggak segila Helldivers lah. Helldivers kan ada senjata dari luar angkasa segala macam. Ya, gen itu kan tahun 80-90-an. Ya, dengan efek-efeknya. Ya, tapi ya masih oke banget gitu. Nah, terus juga si bosnya juga bilang, kalau misalnya lu lagi bokeh sekarang, lagi gak ada duit gitu. Gue suka bosnya tuh. Ya, gue suka banget bosnya yang gini. Jadi dia bilang kalau misalnya lu lagi bokeh, jangan beli game kita dulu aja gitu. Jangan beli, tunggu aja sampai server kita udah beres, baru beli gamenya kita gitu. Jadi lu gak usah nabung aja dulu. Iya, lu gak usah ngorbanin duit lu yang terakhir buat beli game kita gitu. Jadi gue jatuh cinta gitu sama bosnya gitu. Karena dia lebih patah hati kalau ngeliat playernya ngeluh karena masalah server. Iya, jadi jangan sampai lu udah beli terus ngeluh di internet kalau lu cuma ngantri doang nggak main game gitu, dia bakal patah hati katanya. Katanya kalau dipikir-pikir kesel, aduh banyak mau main game gue tapi nggak bisa. Ya. Lu pernah nonton Starship Troopers nggak sih? Lu umur berapa sih? Pernah nonton Starship Troopers di TV swasta atau di VCD? TV mah nggak ada adegan mandinya tuh. Iya pasti di-cut lah. Oh kurang bahagia berarti. Hidup Starship Troopers. Nah ngomongin film lagi ya, ada yang baru-baru ini merilis sebuah trailer film dari adaptasi game. Nah, film apapun adaptasi game belakangan ini mungkin lagi agak bagus tapi hit and miss ya. Masih hit and miss. Tapi paling lebih bagus lah daripada satu dekade yang lalu gitu. Yang ini sekarang adalah Borderlands. Itu lepas gambar pertama. Gue mixed feeling. Kenapa? Di satu sisi warnanya ya Borderland banget, warnanya bagus banget, vibran sekali lalala. Tapi castingnya loh. Ya. Castingnya Cate Blanchett sebagai lead ketuaan. Gue juga bingung kenapa ya. Soalnya gak dia doang tau, semua karakter yang lain tuh tua gitu. Kevin Hart sebagai Roland kurang gede. Iya. Kurang berwibawa, at least berwibawa deh gitu. Dapat wibawanya aja. Gue masih mending milih Terry Crews gitu, entah kenapa. Kalau tua-tua juga ya. Iya. tapi gue kayak masih anjir itu tua banget. So si Tiny Tina-nya juga tidak sekecil yang kita mau juga gitu. Ya, granted membuat live action dari sebuah game itu hit and miss banget. Kita baru bisa ngomong bereact terhadap apa yang ada sekarang. Tapi entar kalau rilis, kalau misalnya bagus sih bagus mungkin aja. Mungkin seru gitu loh. Ya lu akan terima aja dengan Cate Blanchett sebagai Lilith gitu. Tapi untuk saat ini gue ngerasa Lilith ketuaan sih. Tapi teorinya juga Guardians of the Galaxy banget gitu, instead of kayak sesuatu yang serius. Tapi ya semoga si Borderlands sendiri kan emang positioningnya gitu kan, gamenya kan gitu, agak ada lucu-lucunya, serius, dengan penuh warna juga di mana-mana. Gue main Borderlands 1 tuh sampai 3 karakter gue main. Tapi gue berharap mereka bisa capture kayak memang senjatanya memang aneh-aneh gitu, gak cuma soal tembak-tembakan pop-pop kelar gitu, tapi memang senjatanya memang something yang unik, ada buff-nya segala macam. Iya. Terus ya skill-skill mereka, misalnya si Roland nanti ngeluarin turret gitu. Segala macam semoga ada. Tapi ya gue lumayan optimis paling enggak ada Jack Black sebagai Claptrap. Nah, Claptrap itu lucu sih. Jack Black sebagai Jack Black tidak pernah gagal kayaknya sih. Tidak pernah gagal jadi Claptrap. Dan walaupun di ending trailer ada sedikit joke yang apa namanya? Slapstick yang agak jorok. Tapi gak jorok karena Claptrap yang itu. Iya, memang Claptrap memang rada-rada gitu. Tapi ya oke lah. Gue berharap ya ekspektasi gue rendah tapi agak naik juga ketika ngeliat trailernya gitu loh. Gue berharap ini jadi bagus gitu soalnya. Kalian pasti akan banyak kurang begini.
kita lihat aja nanti. Iya, pas semoga rilis. Semoga sih. lebih bagus daripada yang kita ekspektasikan gitu. Karena ya yang ada di trailer ya keren-kerennya aja gitu loh, yang kelihatan keren aja, walaupun tidak bisa menghilangkan ketuaan Kate Blanchett ya. Iya. Tuh memang tua, memang agak aneh sih menurut case-nya memang. Aneh gitu loh. Atau jangan-jangan kan siapa Lilith kan ini punya kekuatan Phoenix. Nah, jangan-jangan di ending ntar dia mati revive gitu. Mati revive jadi muda aja. Terus ganti aktris gitu. Ganti aktris gitu. Wah. Teori doang. It's just a theory. Berita bonus. Berita bonus. Ada game yang namanya Kingmakers. Yoi. Settingannya medieval. Tapi lu sebagai player bisa bawa mobil, bisa bawa senjata ke lapangan. Senjata api ke lapangan. Gue ngeliatnya agak kayak musuh, tapi tiba-tiba lu nabrak orang yang pakai baju zirah pakai mobil. Tapi dia bukan isekai ya, tapi bukan isekai. Ya harusnya bukan isekai karena si prajuritnya ini ceritanya memang dia jalan mundur waktu gitu loh. Time travel gitu, terus dia bawa senjata apinya gitu. Oh, katanya buat membereskan sejarah. Sejarah. Terus katanya juga dia lu bisa build kingdom lu sendiri, lu bisa atur pasukan lu sendiri, tapi lu sendiri yang pakai senjata api. Lu bisa panggil Apache juga, gila, helikopter. Lu bayangkan ada naik, wah, tembak pakai jedar. Tapi konsepnya sendiri memang menarik karena biasanya karena mereka pakai baju zira ya berarti nggak harus sekali tembak mati kan, lu mesti harus hancurin armornya. Kan apa namanya? Ya agen kan senjata api kan ya belum tentu bisa nembus juga. Ya, kecuali lu pakai Apache ya. Apa aja tembus gitu. Anjir. Jadi orang panggang anjir yang dalam baju zira. Langsung matang gitu. Langsung matang semua. Tapi gak tahu bakal seru atau enggak, tapi yang pasti ini konsep yang lumayan unik lah ya. Indie juga ya ini ya. Indie juga. Publishernya si Tiny Build namanya. Terus developernya Redemption Road Games. Harapan gue sih gini, gue ngeliat kayak banyak game-game yang sepertinya sadar yang penting fun. Ya. Gitu. Tidak mengklaim macam-macam, yang penting fun gitu. Tidak gambarnya mungkin ya kalau untuk kelas sekarang karena memang teknologinya sudah ada, mereka bisa deliver. Tapi mereka tidak lupa harus fun dulu gitu loh. Kayak Helldivers tadi yang kita sebut itu kan fun, gue belum main again. Tapi emang fun. Powers juga fun, dan gue berharap ini juga fun gitu loh. Jangan sampai bikin game yang udah wah ternyata tahunnya membosankan atau bagaimana, banyak bug dan lain-lain gitu loh. Tapi banyak yang kayak mengasosiasikannya sama anime Gate. Lu pernah nonton gak sih Gate? Oh, pernah. Gue tau Gate tuh yang lawan magic gitu kan, senjata modern ya, pakai tank gitu-gitu ya. Pakai tank, iya. Dan lucunya kalau misalnya isekai biasanya makhluk-makhluk mistis ini tidak mempan, ini ditembak jatuh, naganya ditembak roket jatuh. Oh, tapi kita yang invasi tuh Gate, bukan dia invasi kita kan? Awalnya mereka yang invasi kita. Gate kebuka kan, kita ke sana gitu untuk apa? Untuk ngecek ada apa aja sih. Nah, orang-orang yang menginvasi ke sana itu akhirnya bikin masalah politikal, berdamai dan lain-lain sampai ngebantuin orang-orang di dalam isekainya gitu. Oh, tapi memang modern versus magic jadinya tetap. Jadi ketemu orang cewek bentuknya loli god gitu, tapi umurnya udah ribuan tahun. Kata dia lagi. So degenerate. Ya gimana ya? Tapi kalau misalnya mereka bisa capture feel-nya Gate, dia lebih awesome sih sebenarnya. Akan awesome sekali sih. Oke guys, itu adalah bagian 14. Kita udah ngobrolin soal Kingmakers, kita ngobrolin Elden Ring, terus kita juga ngobrolin si Paul ya tadi. Jadi ya kira-kira itu bagian 14. Gua Plat, Rama. See you on the next BGM. Bye-bye. Dadah.